Penggunaan drone kecil di perang Ukraina telah jauh melebihi perkiraan sebelumnya. Tetapi, apakah keunggulan mereka akan mampu bertahan lama? Drone kecil seperti First Person View atau FPV terbukti telah memberi warna tersendiri dalam perang Rusia di Ukraina. Penggunaannya juga terus berkembang. Terakhir, tren perang udara ke udara antar drone semakin sering terjadi. Sejumlah video yang dirilis menunjukkan Ukraina telah meningkatkan serangannya terhadap drone udara Rusia dengan penggunaan FPV miliknya. Contoh terbaru dari serangan ini ditunjukkan pada Selasa 18 Juni 2024. Unit Signum dari Brigade Mekanis Terpisah ke-93 Ukraina merilis video drone FPV mereka yang melihat dan kemudian mendekati Lancet Rusia. Tidak ada bukti visual bahwa FPV menabrak Lancet, namun video diakhiri dengan gambar diam yang menunjukkan sebuah Lancet hancur di tanah. Signum mengatakan kejadian ini adalah yang terbaru dalam upaya yang semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina mulai menggunakan drone FPV sebagai sarana pertahanan udara untuk melawan berbagai tipe UAV seperti Lancet dan Orlan. Video drone FPV Ukraina yang menyerang Lancet mulai bermunculan di media sosial bulan Mei 2024 lalu. Pasukan Rusia juga mulai mengeluhkan taktik ini dengan mengatakan serangan-serangan tersebut mengurangi kesadaran situasional. Seorang tentara Rusia di saluran Telegram menyebut banyak unit bergantung pada drone pengawasan seperti Orlan. Menghancurkan mata langit akan membuat pasukan mundur satu generasi. Ini memaksa Rusia berperang dalam 2 dimensi sementara musuh terus berperang dalam 3 dimensi. Penggunaan untuk pertahanan udara adalah perkembangan selanjutnya dari penggunaan drone kecil dan murah di medan perang Ukraina. Drone kelas ini terbukti menjadi masalah serius bagi pasukan di kedua belah pihak. Video mereka juga telah menjadi bahan propaganda penting medan perang. Meskipun demikian, sejumlah pihak menilai keunggulan yang kini dinikmati oleh drone udara kecil di medan perang termasuk di Ukraina hanyalah sebuah momen dalam sejarah. Artinya mereka akan segera kehilangan keunggulan tempurnya. Hal itu disampaikan Panglima Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre Skill. Dia mengatakan sistem anti-drone mungkin tertinggal tetapi penanggulangan sedang dikembangkan. Skill kepada wartawan selama pameran senjata Eurosatory 2024 juga mengingatkan 75% drone di medan perang di Ukraina sebenarnya hilang akibat peperangan elektronik. Dia meyakini kehidupan drone kecil dan sederhana di medan perang adalah sebuah gambaran singkat, dan saat ini hal tersebut jelas sedang dieksploitasi. Drone murah dia ibaratkan sebagai sebuah pedang yang masih lebih kuat daripada perisai, tetapi perisai itu pasti akan tumbuh. Drone FPV saat ini dilaporkan melakukan sekitar 80% penghancuran di garis depan di Ukraina. 1 tahun yang lalu sistem tersebut belum ada. Jenderal Skill bahkan mengatakan situasi tersebut akan berakhir dalam 1 atau 2 tahun. Skill mencontohkan drone Bayraktar. Dia menyebut drone ini menjadi raja perang pada awal konflik. Tetapi kini dia tidak lagi digunakan karena terlalu mudah untuk ditundukkan. Jenderal tersebut tidak menganggap perang di Ukraina mempertanyakan pilihan Prancis atas pasukan bermanuver yang dibangun dengan kendaraan lapis baja, kekuatan dengan fokus pada kecepatan dan mobilitas. Prancis akan tetap mengacu pada filosofi tersebut, dan hal ini dibuktikan dengan memperkenalkan program Scorpion untuk pengadaan berbagai kendaraan seperti Griffon, Serval, dan Jaguar. Mereka akan dilengkapi dengan perlindungan aktif atau pasif. Selain itu juga akan diperkuat untuk melawan ranjau. Kendaraan yang dikembangkan sebelum program Scorpion seperti tank tempur utama Leclerc juga sedang dikonfigurasi ulang. Ini untuk menjadikannya bagian dari sistem tempur kolaboratif. Hal itu memungkinkan target yang terdeteksi satu kendaraan bisa diserang oleh kendaraan lain. Scorpion menurutnya sangat ambisius tetapi berhasil dan memenuhi harapan.
Situasi yang tidak dipertimbangkan 5 tahun lalu adalah pesatnya perkembangan mikroprosesor. Ini berarti data yang dikumpulkan kini dapat dianalisis dalam waktu singkat. Dikombinasikan dengan kecerdasan buatan yang ada di dalam kendaraan, hal ini akan memungkinkan adanya kemampuan seperti deteksi ancaman langsung, termasuk drone. Ketika ingin mengambil pelajaran dari Ukraina, Skill menyebut perlu ada perbedaan antara apa yang bersifat situasional dan terkait dengan jenis medan dan pertempuran yang terjadi, serta apa yang bersifat struktural. Perang di Eropa Timur tidak berarti isu-isu selama 30 tahun terakhir seputar manajemen risiko dan krisis akan hilang. Laju pengembangan drone militer yang saat ini terlihat penting tidak akan membuat Angkatan Darat Prancis berkomitmen pada program pembelian dalam jumlah besar. Ini karena kemampuan yang diperoleh dapat menjadi usang dalam waktu 5 bulan. Skill mengakui drone saat ini terbang lebih baik dibandingkan 2 atau 3 tahun lalu. Mereka memiliki lebih banyak daya komputasi yang mampu melakukan navigasi berbasis medan atau mengalihkan frekuensi untuk menghindari jamming. Tetapi drone tidak dapat dibandingkan dengan peluru kaliber 155 mm yang dapat disimpan dan akan tetap relevan dalam waktu 10 tahun. Angkatan Darat Prancis menurut Skill perlu menemukan sistem yang tepat di dunia teknologi baru yang bergerak cepat ini. Tantangannya adalah menciptakan model industri yang dapat berproduksi secara massal jika diperlukan. Selain itu, terstandarisasi secara memadai. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.